ada yang ketinggalan misalnya ada di YouTube ya. Jadi nggak semua karena ada beberapa yang materi yang apa materi yang agak sedikit bahaya sehingga nggak bisa direkam gitu. Nah nanti materi lanjutnya adalah pengetahuan tali kawat baja. Nggak mungkin saya rekam dari pagi sampai sore ya. Tidak hanya beberapa poin-poin di step training itu ada beberapa poin-poin yang saya rekam yang kemudian saya upload ke YouTube sehingga teman-teman yang membutuhkan suatu saat itu ada gitu ya. Tahu oh ini kemarin nggak dapat dan lain sebagainya. Misal cara membaca locat dan lain sebagainya tuh nanti akan dapat gitu ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari kemana-mana gitu. Banyak dan nanti bertahap setiap training akan ada ya. Oke, saya mulai dari pengetahuan tali kawat baja. Jadi kalau di kren ya, kren misalnya mobil kren, kemudian overhead kren, kemudian tadi ada kontainer kren, ya rigger bahkan itu ada salah satu materi yang perlu disampaikan adalah tali kawat baja. Kenapa perlu disampaikan? Karena cukup banyak kasus-kasus kecelakaan yang ditimbulkan atau yang disebabkan oleh putusnya tali kawat baja ya yang bukan bukan tiba-tiba yang tiba-tiba putus tidak tentunya ada kemungkinan ya misalnya ada kerusakan atau misalnya ada karena tidak tidak sesuai dengan kapasitas itu bisa aja terjadi ya bisa aja itu terjadi. Nah, yang pernah terjadi, tapi itu bukan bukan apa namanya, bukan talikat baja, tapi cerita ini cukup mewakili. Jadi pernah ada training lift barang, ya. Ada training lift barang, salah satu ada peserta itu dia training lift barang. Nah, ada salah satu atasannya, mungkin HRD-nya mungkin ya, itu nanya begini, Pak, di sini ada kasus lift barang kita jatuh, gitu ya. Nah, akhirnya saya tanya lebih lanjut, ya jatuhnya kenapa? Ya jatuhnya kenapa? Ya jadi kemarin ya kronologisnya ya. Jadi kemarin itu digunakan untuk ngangkat 5 orang gitu ya. Di situ aja udah salah itu ya. Digunakan untuk ngangkat 5 orang. Kemudian chainnya, jadi menggunakan chain ya. Nah kemudian chainnya ini putus. Nah kira-kira yang cocok itu apa Pak? Apakah menggunakan tali ikat baja atau menggunakan chain gitu ya? Nah karena saya jawab ya putus ini bukan soal chain, bukan soal menggunakan chain atau bukan soal menggunakan tali ikat baja. Menggunakan chain kalau chainnya layak ya layak dan sesuai kapasitas aman. Kalau menggunakan telekat baja kalau layak tidak ada kerusakan ya tetap akan aman. Maka bukan soal talinya ya jenisnya apa, bukan soal pakai talikat baja atau bukan soal pakai chain ya, tapi soal kerusakan ada atau enggak atau kelayakan atau ada layak atau tidaknya maksudnya ada talinya layak atau tidaknya. Nah, seharusnya ya, seharusnya waktu itu dia mengatakan bahwa kapasitas lift barang itu 2 ton. Nah, digunakan untuk angkat 5 orang. Nah, seharusnya 5 orang ini ya beratnya di total tidak sampai mencapai 2 ton harusnya ya. Tapi ya 5 orang aja yang jelas tidak mencapai 2 ton aja itu mampu menyebabkan chainnya putus ya, chainnya putus. Nah, maka ini kemungkinan besar karena chainnya tidak layak. Kalau sesuai, bisa jadi sesuai karena bebannya tidak sampai 2 ton gitu ya. Harusnya katakanlah 500 lah katanya. Masih sesuai ya. Kapasitas 2 ton yang diangkat cuma 500 kan harusnya sesuai. Harusnya nggak membuat putus. Tapi tapi kenapa putus? Berarti ada faktor lain. Nah, ternyata apa? Ternyata tidak pernah dicek dari awal beli. Oh, berarti kemungkinan ada korosi. Kalau ada kerusakan ya. Kalau ada kerusakan tidak kalau ada kerusakan tidak bisa kita kemudian mengurangi bebannya tidak ya karena kalau ada kerusakan ya meskipun 5 kali lebih ringan atau 10 kali lebih ringan tetap ada kemungkinan jatuh ada kemungkinan putus seperti contoh yang saya ceritakan ini gitu ya dan itu soal teknis ya karena ditanya teknis. Tapi soal ketentuan lift barang itu tidak boleh untuk orang ya jadi kalaupun putus ya minimal korbannya bukan orang. Ya ini karena digunakan untuk orang 5 orang putus. Akhirnya apa? Karena mungkin menjadi temuan, akhirnya ikut training. Setelah ikut training malah yang ditanyakan boleh atau enggak mengangkat orang. Yang ditanyakan jenis apa yang cocok. Nah ini kan pentingnya K3. Nah, pentingnya kita tahu kah kita itu. Bahwa K3 ini ada yang dibahas secara teknis, dibahas secara spesifik gitu ya. Nah,
Maka kalau ada li barang ya jangan naik gitu ya. Kalau untuk barang dan orang itu namanya passenger hoist. Mekanismenya berbeda. Ada safety locknya. Jadi kalau jatuh dia akan ngunci, nggak akan jatuh ke bawah kan gitu. Harusnya begitu. Kalau untuk orang tuh biasanya dari segi keselamatannya lebih tinggi gitu ya. Nah, dan cukup banyak ya contoh-contoh banyak contoh tali ikat baja ini putus. Nanti di sebab kecelakaan juga kita bisa lihat contoh-contoh mobil kren atau truk kren ya mengalami putus tali. Ya, salah satunya mungkin karena tidak sesuai kapasitas, karena ada kerusakan-kerusakan yang tetap dibiarkan. Padahal ada ketentuan-ketentuannya yang nanti kita akan bahas. Ketentuannya seperti apa? Nah, pertama pengertian, ya. Pengertian tali kawat baja. Ya, tali kawat baja adalah alat bantu angkat yang terbuat dari sejumlah kawat yang dipilih membentuk untaian, kemudian beberapa untaian tersebut dipilih kembali mengelilingi inti kur sehingga membentuk satu tali yang kuat. Nah, wire rope dirancang untuk menahan gaya, lenturan, ya, serta beban dinamis yang terjadi selama proses pengangkatan menggunakan kren, menggunakan overhead crane, ya, menggunakan truck crane, ya, atau alat-alat lainnya. Nah, karakteristik dari talikat baja ya, pertama memiliki kekuatan tarik yang tinggi, ya, kemudian fleksibel, ya artinya fleksibel itu bisa bisa digulung ya, makanya bisa digulung di drumnya, kemudian di shiftnya bisa digulung. Tahan terhadap beban kejut apabila digunakan sesuai kapasitasnya. Jadi tahan terhadap beban kejut ya, hentakan ketika digunakan sesuai kapasitasnya. Pertanyaannya kita tahu nggak kapasitasnya? Ya seringkali kan nggak tahu kan ini. Tersedia dalam berbagai ukuran dan konstruksi sesuai kebutuhan pengangkatan. Nah, fungsi werup pada kegiatan lifting ya. Werup memiliki beberapa peranan penting dalam operasi pengangkatan. Fungsi utama antara lain menghubungkan dengan hook ya. Artinya menghubungkan dengan hook ya, atau untuk ngangkut untuk ngangkut hooknya, menahan dan mengangkat beban secara aman sesuai kapasitasnya, menyalurkan gaya tarik, digunakan sebagai wire rope sling, digunakan pada sistem hoisting, membantu menjaga stabilitas beban ya selama proses pengangkatan, digunakan untuk pengangkatan vertikal maupun pengangkatan beban dengan berbagai metode sling. Ya, nanti ada ya di materi pengangkatan nanti juga ada ya, ada vertical hit, ada choker hit, ada basket hit. Nah, komponen-komponen dari tali kas baja ya, ini bisa kita lihat di layar ya. Di situ ada core warna kuning ya, kemudian ada strain ya. Ini gambarnya salah ini. Ini gambar AI-nya kadang-kadang salah. Jadi ini core ya. Ini saya gambar ulang aja nih. Ini core ya. Ini core, kemudian ini yang strain. Ini gambarnya salah, nanti saya perbarui aja deh. Nah, kadang-kadang cacat ya. Ini strain, kemudian yang ini wire ini jadi berantakan ya. Nah, ini wire. Nah, di sini itu wire, center wire. Nah, kemudian kecil-kecil itu wire. Atau gini lah. Ini center core ini ya. Kemudian di sini ada strainnya. Ini strain. Nah, kemudian di stop strain itu ada namanya wire. Nah, di titik sini ada tengah-tengah itu namanya center wire. Ya, ini nanti saya perbarui lah. Oke. Nah, kemudian komponen talikat baja ada wire ya, kemudian ada strain, kemudian ada core. Ya, tentunya pengertiannya bisa dibaca aja kalau pengertian, karena lebih mudah untuk langsung dilihat gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan jenis core-nya, ada namanya IWRC, Independent Wire Rope Core. Ya, Independent Wire Rope Core adalah wire rope yang menggunakan satu wire rope kecil sebagai inti. Ya, paling kuatan terhadap tekanan tidak mudah berubah bentuk digunakan pada kren-kren besar. Ini contohnya seperti ini, ya. Jadi independent wire rope core, wire rope yang menggunakan satu wire ya kecil sebagai intinya. Wire rope berarti tengahnya ini juga baja kan itu. Digunakan pada mobil kren, tower crane, crawl crane, overhead crane, gantry crane, ya. Yang paling umum digunakan. Kemudian ada fiber core. Ya. Jadi fiber itu inti core, ya inti wire rope yang terbuat dari serat. Ya, jadi bukan kalau tadi kan baja, kalau ini serat tengah-tengahnya serat. Baik serat alami, sisal manila maupun serat sintetis. Nah, ciri-cirinya adalah lunak, fleksibel, dapat menyerap pelumas, ya, ya karena kain kan gitu ya, atau fiber gitu ya, yang otomatis bisa diserap di situ.
tidak tahan terhadap tekanan besar. Tapi kalau tekanan besar ya tentunya tidak mampu gitu ya. Digunakan pada waist kecil. Jadi untuk kecil, wind yang kecil ya, pengangkatan kecil atau keren-keren ringan itu masih masih aman lah, ya, masih boleh gitu ya. Kemudian wire strand core. Wire strand core adalah wire rope yang menggunakan satu strand baja sebagai inti. Jadi kalau intinya bukan wire kalau di awal tadi wire, kalau ini ya satu strand ya. Lebih kuat dari fiber core, masih cukup fleksibel, tahan terhadap tekanan sedang, digunakan pada konveyor, wind, keren-keren kapasitas sedang. Nah, kemudian struktur tarikat baja ya, notasi penulisan 6 kali 36. Artinya apa? 6 3 6 itu artinya 6 itu jumlah strainnya ya, jumlah strainnya ini gitu ya. Kemudian 36 jumlah kawatnya setiap strainnya. Jadi 6 3 6 IWRC, artinya IWRC tipenya tadi ya. Nah, kemudian artinya talikat baja terdiri dari 6 strain, tiap strainnya 36 kawat. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh struktur dari tali kawat baja. Kemudian berdasarkan konstruksi ya, konstruksi menunjukkan jumlah strain dan jumlah wire dalam satu strain ya. 6 kali 19 lebih kaku tahan terhadap abrasi karena meskipun lebih kecil tapi diameternya lebih besar ya. Sehingga dia lebih kaku. Nah, kalau 6 kali 36 lebih fleksibel jadi meskipun wire-nya banyak tapi wire-nya lebih kecil sehingga makanya fleksibel. 6 kali 37 juga relatif fleksibel. 8 kali 19 juga relatif fleksibel. 8 3 6 ya relatif fleksibel ya. Kemudian 8 kali 16 1 sangat fleksibel. Atau tergantung ya, tergantung diameter dari wire-nya, diameter dari strain-nya ya. Kalau susunannya kalau wire-nya dikit tapi kalau diameternya besar ya otomatis kaku. Banyak tapi kalau kecil ya, dan material juga elastis ya maka bisa lebih fleksibel. Jadi bisa jadi tergantung. Kemudian berdasarkan jenis pilihan ya. Jadi pilihan ini juga menentukan ya. Jadi pilihan ini juga menentukan adalah hubungan antara pilihan wire dengan arah pilihan strain pada sebuah wire rope. Ada jenis-jenis pilihan nanti kita bisa lihat ya. Jenis lay mempengaruhi fleksibilitas, ketahanan. Jadi jenis pilihan itu mempengaruhi fleksibilitas, ya, ketahanan, stabilitas, dan kecenderungan wire rope untuk berputar saat digunakan. Apa aja? Pertama ada Langley, ya, Langley. Langley adalah jenis pilihan di mana arah pilihan wire sama dengan arah pilihan strain. Ya, jadi Langley itu apa namanya? Arah pilihannya itu searah, ya. Arah pilihannya itu searah. Dengan apa? Searah dengan strainnya, ya. Nah, ini kan strainnya ke bawah gini ya. Nah, nah, arah pilihannya juga ke bawah. Nah, itu disebut dengan Langley atau pilihan searah. Searah dengan apa? Searah dengan strainnya, gitu ya. Nah, strainnya ini kan ke bawah ke sini, ya, ke sini strainnya. Nah, jadi searah dengan strainnya, maka disebut dengan Langley. Nah, kemudian ada regular lay. Regular lay adalah jenis pilihan di mana arah pilihan berlawanan arah dengan arah pilihan strainnya. Ya, tandanya apa? Ya, disebut dengan berlawanan. Ya, strainnya kan ke sini nih, strainnya kan ke bawah. Ya, strainnya ke bawah. Tapi arah pilihannya lurus, gitu ya. Nah, lurus, maka disebut dengan berlawanan arah. Ya. Nah, kalau tadi kan mengikuti ya, ini arahnya ke sini ya pilihannya ke sini. Kalau ini berlawanan arah. Nah, ini seringkali digunakan. Seringkali digunakan di industri keren, ya, regular lay. Kemudian alternate lay, ya, jadi konstruksi wire rope yang menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi regular lay dan line lay pada strand yang berbeda dalam satu wire rope. Ya. Nah, ini beberapa perbandingan karakteristiknya ya. Karakteristiknya regular lay wire rope dipilih berlawanan arah dengan strand, line lay wire rope dipilih searah dengan strand. Kalau alternatif ya alternat itu keduanya, kombinasi keduanya.
Nah, kalau reguler itu kelebihannya paling stabil, tidak mudah mengalami untwist atau kecenderungan membuka pilihan akibat torsi. Nah, sehingga untuk pengangkatan biasanya lebih banyak menggunakan regular lay. Kenapa? Kalau pengangkatan beban menggantung, kemungkinan dia berputar itu kan ada. Sehingga kita harus memilih tali yang mampu menahan puntiran. Ya. Jadi kecenderungan untuk menahan puntiran. Pilihan itu tidak akan rusak ketika dia berputar. Ya, karena dia berlawanan arah, saling ngunci, akhirnya cocok untuk digunakan untuk pengangkatan. Nah, kalau lay pilihannya kan searah, ya, jadi paling fleksibel, ya. Kalau regular lay paling stabil, ya. Tapi kalau fleksibel, ya tentunya lebih fleksibel lay. Nah, lay itu fleksibel dan juga lebih tahan abrasi, kemudian juga lebih tahan terhadap bending, ya, bending tekukan ya. Ya, sangat baik untuk membangunkan berulang pada drum dan shift. Tetapi memiliki kekurangan. Kekurangannya lebih mudah mengalami untwist. Untwist itu kecenderungan membuka pilihan. Ya, jadi saat digantung dia berputar ya otomatis kemungkinan untuk talinya kebuka akan sangat besar. Ya. Kemudian kalau yang kombinasi itu jarang digunakan ya, jarang digunakan dan hanya tersedia pada konstruksi tertentu sesuai desain pabrikan. Nah, kemudian berdasarkan lapisan permukaan ya, jadi tali kaki baja itu ada beberapa lapisan-lapisan. Tentunya lapisan ini diberikan sesuai kebutuhan. Contoh di sini break wire rope adalah wire rope yang tidak memiliki lapisan pelindung. Ya, nah ini yang sering kali digunakan di kren itu tidak ada pelindungnya. Permukaan wire rope terlihat berwarna abu-abu mengkilat. Jadi sesuai warna asli dari tali kawat bajanya. Karena tidak ada lapisannya, sehingga tidak bisa mencegah terhadap korosi gitu ya. Nah, kalau penggunaannya di contohnya di overhead crane, gantry crane, hoist crane, mobil crane ya, industri manufaktur, gudang dan lain sebagainya. Itu biasanya menggunakan itu atau pada umumnya ya. Tapi dalam kondisi tertentu ya, biasanya menggunakan atau dilapisi galvanis ya, suatu material tentunya material ini sebagai pelindungan dari korosi. Misalnya kalau tali ikat baja digunakan di laut ya, di lautan ya, di lautan yang luas gitu ya, di laut misalnya. Nah, itu kan air asin, air garam ya. Pokoknya air garam. Tentunya akan mempercepat lajur korosi gitu ya. Nah, sehingga kalau menggunakan yang baja murni ya, ya berapa kali harus ganti gitu ya. Nah, makanya biasanya diberi lapisan. Lapisan contohnya lapisan galvanis. Ya, jadi rambut yang permukaan kawat baja dilapisi seng melalui proses galvanis untuk memberikan pelindungan terhadap korosi. Lapisan seng ini berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memperlambat proses karat pada baja. Ya, terutama kalau digunakan di tempat-tempat seperti di tengah lautan dan sebagainya. Ya, nah, tapi saya pernah menemukan video ibu-ibu nyuci motor di pinggir pantai. Ya. Wah itu pulang dimarahi suaminya pasti itu. Ya, ya jadi karat semua motornya. Ya. Remnya bisa karatan itu, ya. Cakramnya bisa jadi itu kalau ada cakramnya. Repot juga itu. Memiliki lapisan seng, karakteristiknya lebih tahan terhadap air dan kelembapan, umur pakai lebih lama ya, lebih lama pada lingkungan korosif. Permukaan berwarna abu-abu kusam. Ya. Kemudian ada lagi stainless steel wire rope. Ya. Kekurangannya ya kalau galvanis kekurangannya, kelebihannya ketahan terhadap korosi, cocok digunakan di luar ruangan, tapi juga punya kekurangan harga lebih mahal pastinya ya karena ada lapisan, lapisannya kan harus seujung sejauh sepanjang bukan sejauh sepanjang talikat bajanya. Penggunaannya pelabuhan, konstruksi luar ruangan, perikanan ya dan lain sebagainya. Kemudian stainless steel wire rope. Ya, jadi ini stainless ya. Jadi kalau tadi galvanis ini stainless. Stainless adalah wire rope yang dibuat dari baja tahan karat stainless steel sehingga ketahanan terhadap korosi berasal dari materialnya, bukan dari lapisan. Kalau tadi kan hanya lapisan saja. Kalau ini materialnya penuh ya. Materialnya udah tahan terhadap korosi. Kalau lapisan saja ketika lapisannya hilang ya tetap akan masuk kan korosinya. Ketahanan korosi diperoleh dari kandungan kromium ya, bukan krom ya, bukan Google Chrome, kromium yang membentuk lapisan oksida pasif sehingga melindungi permukaan baja dari karat. Karakteristiknya tidak menggunakan lapisan seng, material tahan karat, sangat tahan terhadap korosi, permukaan mengkilat.
Ya. Jadi penggunaannya pun kita harus sesuai. Ya. Oke, ini nanti bisa dibaca-baca aja ya. Oke, kemudian jenis-jenis kerusakan ya, jenis-jenis kerusakan. Nah, jadi jenis-jenis maka sebagai rigger atau sebagai operator, maka kita harus tahu, ya, harus tahu talikat baja yang cocok yang mana, ya, yang cocok yang mana sesuai dengan kebutuhan kerjaan di tempat kerja itu apa. Kemudian jenis-jenis kerusakan, ya. Selain kita mampu mengetahui talikat baja yang cocok sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan pekerjaannya, ya, sebagai rigger, ya, tentunya salah satu parameter dalam memastikan talikat baja layak, ya, salah satunya juga dengan kita mengetahui jenis-jenis kerusakan dan tentunya standar-standarnya seperti apa. Nah, jenis-jenis kerusakannya apa? Pertama ada kawat putus, ya, kawat putus artinya bagian terkecil dari werup itu putus. Nah, putus nanti juga ada minimal putusnya. Jadi kalau kita cek, wah, ini ada tali putus nih, berapa minimalnya, minimal boleh putusnya berapa. Nah, terjadinya putus pada satu atau lebih kawat penyusun werup sehingga mengurangi kekuatan angkatnya. Jelas ya. Penyebabnya kelelahan logam, fatigue, beban berlebih, gesek terus-menerus, ya, atau penggunaan yang sudah melebihi umur pakai. Misal udah 70 tahun, atau 76 tahun gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ini contoh-contoh kawat putus. Ya. Nah, kalau melihat kawat putus, maka langkah yang dilakukan apa? Ya, menghentikan pengoperasian. Kalau masih sesuai dengan toleransi, maka masih boleh. Kalau tidak, maka harus dihentikan, harus diganti. Ya. Wah, kalau diganti panjang, Pak. Ya. Kalau hook mungkin oke lah diganti ya. Kalau kalau tali kan kalau misalnya panjangnya 200 meter, terus yang rusak cuma ujung, masa semuanya diganti. Nah, kalau tali gas baja ya diganti bagian rusaknya aja. Ya dipotong ya lebih tepatnya bukan diganti. Dipotong atau dihilangkan bagian rusaknya. Ya kan masih masih dipakai gitu ya. Ya kalau nanti nggak boleh dipakai ya rugi dong gitu. Orang yang lain masih masih layak kok gitu ya. Kecuali yang 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 nggak layak itu banyak, banyak titik gitu ya. Udah nggak memungkinkan, kalaupun dipotong tetap nggak memungkinkan nih. Nah itu baru diganti. Tapi kalau masih memungkinkan ya nggak apa-apa gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ketentuannya ya. Jadi kalau kita melihat tali ada yang putus, maka kan harus harus kita apa namanya? Harus kita laporkan atau kita menghentikan pekerjaan. Batasnya saya mana kan gitu. Masih boleh dipakai saya mana kan ada batasnya. Nah, saya menggunakan standar Permenaker 8 tahun 2020 karena memang standarnya di Indonesia ini ya, dan ketentuan trending hari ini juga dari Permenaker ya, maka yang saya gunakan dari sini dulu kan gitu. Standar putus tali pada tali kawat baja, ya. Keran angkat tetap, ya. Keran tetap itu artinya tidak berpindah. Ya bisa jadi overhead crane di dalam ruangan ya, atau gantry crane ya. Ya, kalau gantry crane tetap tapi di luar ruangan ya. Yang tetap tapi di dalam ruangan ya, atau yang tetap. Kemudian kran yang berpindah. Ya. Kalau berpindah itu mobil, artinya mobil keren, rotor keren, truk keren gitu ya. Karena berpindah. Ya kalau berpindah kan artinya tempatnya berpindah-pindah, maka kemungkinan terjadi korosi akan sangat tinggi ya, karena lingkungan tentunya sangat mempengaruhi korosi ya. Sehingga kalau berpindah-pindah, kemungkinan untuk terjadinya kerusakan akan sangat tinggi dibanding kalau kran tetap. Nah, kalau karang tetap berapa? 4 kawat dalam satu strain. Ya, contoh gini, saya gambarkan. Di sini saya punya core, ya, di sini strain, ya, di strain, strain, strain. Nah, di sini ada kawat. Nah, di sini dalam satu strain itu boleh 4, maksimal 4 putus, gitu ya. Atau 12 kalau terdistribusi. Artinya apa? Kalau kalau setiap strainnya misalnya belum 4 ya, belum terjadi 4, tapi kalau di total seluruh talinya lebih dari 12 maka juga harus diganti. Misalnya begini, kan maksimal 4 ya setiap strainnya. Tapi ternyata di sini 3, 3, 3, 3. Terus satu lagi misalnya, di satu. Ya 3 kali 4 12 tambah satu 13. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, meskipun di awal dituliskan 4 kawat dalam satu strain kan setiap strainnya belum 4, Pak. Tapi di situ dijelaskan tidak hanya itu. Kalau di total satu tali itu lebih dari 12 di total ya, maka harus diganti ya.
Nah, kalau misalnya nih, misalnya ada lagi gini. Misalnya satu strain ada putus lima, ya, satu strain tuh, yang lain nggak ada yang putus. Nah, maka juga harus diganti. Ya. Meskipun yang lain nggak ada yang putus, tapi karena salah satunya ada yang putus, maka juga harus diganti. Oke, itu kalau yang kerang tetap. Kemudian kalau berpindah, ya berpindah itu tiga kawat. Ya, berarti lebih kecil lagi di sini. Berarti kalau di sini ada satu aja empat gitu ya. Udah berarti udah kabul ya kalau yang berpindah mobil keren berarti. Ya bukan berdasarkan saya, tapi menurut Permenaker 08 tahun 2020 pasal 33 itu peruntukannya, gitu ya. Jadi boleh, jadi putus itu salah satu parameter yang menyatakan layak atau tidak, ya. Dan putusnya itu masih boleh ketika masih sesuai dengan ketentuan, masih sesuai dengan toleransi. Kemudian korosi, ya, korosi. Nah, korosi bisa jadi terjadi ya karena mungkin tidak diberi grease, ya. Udah kan grease sebenarnya kan bukan untuk bukan untuk apa namanya mencegah grease juga ya, tapi kalau tidak ada grease lebih besar, lebih lebih cepat juga gitu ya. Ya, kadang-kadang udah nggak dikasih grease ya, akhirnya apa? Ya, otomatis kemungkinan untuk korosi akan lebih cepat. Ya, grease itu kan digunakan untuk mengurangi gesekan ya. Ya, udah gesekannya nggak dikurangi, ya, terus korosi dibiarkan. Saya pernah ngeliat itu, ya, sampai jadi nggak pernah dikasih grease, nggak pernah. Ya. Jadi bener-bener ya bener-bener warnanya ya warnanya begini ya, warna begini. Ya, warnanya bener-bener begini. Ya. Udah kehujanan ya, nggak pernah digulung di luar ruangan. Munculnya karat pada permukaan maupun bagian dalam wirup yang dapat mengurangi diameter dan kekuatan kawat. Ya. Ini bisa terjadi karena paparan air, udara lembab, air laut, bahan kimia, serta kurangnya pelumasan ya, kurangnya pelumasan dan perawatan. Jadi nggak pernah dikasih grease. Kalau saya lihat ya di luar negeri itu bahkan ada jasa pembersihan apa namanya gumpalan-gumpalan ini ya, gumpalan-gumpalan tali. Jadi misalnya kayak sering ada tanah dan bercampur dengan oli dan sebagainya gitu ya, dengan grease dan sebagainya. Itu ada jasanya, ada pembersihannya dan ada jasa pelumasannya. Gitu. Ada alatnya juga, ngeri juga ya kalau di sana sampai ada jasanya. Saking tertibnya di sana gitu ya. Di Indonesia boro-boro ya. Ya, pasti pakai tangan itu kan juga lama juga kan ya. Kemudian aus. Ya, jadi kalau target baja sudah mengalami aus, bisa jadi karena gesekan ya, karena gesekan yang terus-menerus, ya itu juga ada batasnya. Ya, batasnya. Permukaan kawat mengalami pengikisan sehingga diameter kawat menjadi lebih kecil dan kekuatan menurun. Ya. Penyebabnya gesekan berulang dengan drum, hook ataupun beban yang diangkat. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ketentuannya boleh ada penipisan ya. Penipisan ini bisa terjadi karena gesekan atau bisa jadi karena pemowaian. Jadi memang menyusut ya. Nah, penyusutan diameter ini ya hanya boleh terjadi 5% atau penipisan 5% ya. 5% dari apa? Dari ukuran awal. Ukuran awal dari tali kawat bajanya. Nah, standar penipisan mempunyai faktor oh ini ke talinya. Kalau tali kawat baja minimal punya faktor keamanan 5 ya. Artinya kekuatan kekuatan dari talinya kemampuannya ya harus 5 kali lipatnya ya. Karena pasti diuji tarik ya, diuji tarik kemudian dibagi safety factor atau 5 ini berarti kan 5 kalinya ya. Jadi kalau tertulis tertulis 5 ton ya berarti itu sebenarnya sudah dirancang 5 kali lipatnya. Jadi akan putus ya 5 kali 5 berarti 25. Dia akan putus di beban 25. Sehingga kalau kita angkat 5 ton ya nggak akan putus harusnya. Kalau sampai putus berarti kemungkinannya melebihi dari faktor keamanannya. Ya, dari misalnya 25 ton tapi digunakan untuk 30 ton gitu ya. Pasti putus. Kenapa pasti putus? Karena ketika diuji aja ya itu putusnya di beban 25 gitu ya. Di beban angka 30 ya pasti putus. Kemudian diberi pelumas pasti ya, kemudian tidak mengalami penipisan 5% ya, berdasarkan pasal 33. Nah, kita lihat ya contoh perhitungannya. Contoh diameter terlihat baja 18 mili ya, 18 mili. Kemudian setelah digunakan 3 tahun, diameter menjadi 5 mili, menjadi 15 mili, sehingga mengalami penipisan 3 mili. Apakah masih standar atau tidak ya? Maka kita harus
hitung ya. Ketentuannya tadi tidak boleh lebih dari 5%. Oke, misalnya dari sebelum dan setelahnya lagi penyusutan, ya ketentuannya tidak boleh lebih dari 5%. Ukuran awal 18, kemudian mengalami pengurangan 15 atau 13, 3 mili ya. Pengurangan menjadi gitu ya. Menjadi 15 mili, maka artinya terjadi pengurangan penipisan sebesar 3 mili. Maka kita rumuskan ya ukuran awal kali 5% maka menjadi 0,9%. Berarti boleh adanya penipisan itu hanya boleh di 0,9. Kalau yang terjadi 3 maka juga reject, tidak boleh. Gitu ya. Ini ketentuannya. Nah, ya, ya. Nah, kemudian patah akibat beban kejut. Ya, tali putus mendadak karena menerima beban yang sangat besar di luar kapasitasnya. Ini sering terjadi. Ya, ini yang paling sering terjadi. Jadi saat mengangkat tidak tahu beban yang diangkat beratnya berapa, asal diangkat, ketika diangkat ya pasti putus gitu ya. Ya sama kayak manusia. Kalau mengangkat suatu barang di luar kemampuannya apa yang terjadi? Ya nggak akan kuat pasti gitu ya. Kalaupun kuat ya pasti apa namanya langsung ke tukang pijet gitu ya. Nah, jadi semua itu ada kapasitasnya, ada kemampuannya, kemampuan maksimalnya. Kemudian kusut atau king Werup mengalami tekukan tajam yang menyebabkan bentuknya berubah secara permanen, tidak dapat kembali seperti semula. Oke. Kemudian kerusakan seperti membentuk sangkar burung, bird cage ya. Strain pada Werup mengembang dan terurai menyerupai sangkar burung sehingga Werep tidak lagi bekerja secara normal. Penyebabnya puntiran berlebih, jadi puntiran berlebih jadi berputar-putar itu bebannya ya. Kemudian pelepasan beban secara tiba-tiba, Werep dipaksa bekerja pada kondisi yang tidak sesuai. Kemudian crashing, Werep gepeng, Werep mengalami perubahan bentuk menjadi gepeng akibat tekanan yang sangat besar sehingga susunan strain menjadi rusak. Penyebabnya lilitan pada drum yang tidak rapi, tertimpa beban, dan terjepit di antara komponen kren. Kemudian kerusakan pada core ya, ini sangat jarang, tapi kalaupun terjadi, ini bisa jadi karena tertusuk wire rope-nya kemudian ketarik, nah, sehingga bagian dalamnya keluar gitu. Kemudian kerusakan akibat panas. Nah, ini seringkali digunakan di tempat tempat pengerjaan yang panas, misalnya untuk apa ya logam cair ya dan lain sebagainya. Ya, tentunya itu akan sangat-sangat beresiko ya. Karena rusak tidak ada masa expired ya, belum setahun aja bisa jadi rusak gitu ya. Kadang ada yang menanyakan begini, Pak, kalau alat bantu itu ada expirednya enggak sih gitu ya? Ya, kalau ada expirednya justru bahaya gitu ya. Karena eh, expired itu kan digunakan expired itu kan tujuannya sebenarnya kan masih aman atau tidak kan. Kalau makanan kan masih layak atau tidak. Masih layak atau tidak untuk dimakan. Nah, kalau kita lihat baja, parameter layaknya tidak hanya dari masa berapa berapa tahun digunakan, tidak. Tapi dari kondisi di lapangan seperti apa. Ada yang digunakan baru setahun harus ganti. Ada yang baru 3 bulan harus ganti. Ada yang bahkan bertahun-tahun masih aman-aman aja karena memang pengangkatan ringan. Jadi tidak bisa berpatokan pada expired alatnya, expired alat bantunya. Tapi dari kondisi lapangannya seperti apa. Ya kalau belum setahun misalnya, misal dari pabriknya setahun ini ya. Tapi sebelum setahun tapi sudah rusak ya, berarti harus diganti. Nggak nunggu setahun lagi kan gitu. Kemudian dogleg ya, dogleg adalah kerusakan akibat penumpukan permanen. Kondisi ini membuat tali tidak lagi kusut, lurus maksudnya menurunkan kekuatan dan mempercepat kekausan dan berisiko putus mendadak. Oke, itu contoh-contoh kerusakan pada tali kawat baja. Artinya dalam menggunakan tali kawat baja, pastikan tidak ada kerusakan-kerusakan itu. Ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui batas aman pada talikat baja karena selain kita mengetahui kerusakan-kerusakan tali ya, selain itu kita juga hal pertama juga kita harus tahu kapasitas talinya. Tali kita yang digunakan berapa ya. Jadi beban yang kita angkat berapa bebannya, kemudian kapasitas talinya berapa. Mengingat tadi yang di awal sempat saya ceritakan di Palu itu waktu itu ada cerita ada seorang rigger ngangkat beban 5 ton tapi menggunakan tali yang kapasitasnya hanya 1 ton. Ya, karena tidak tahu ya, pokoknya ada beban asal diangkat
Sehingga apa? Sehingga talinya putus, ya untung aja tidak menimpa orang lain gitu ya. Ya kan sekarang beban 5 ton diangkat 1 ton, ya, digunakan menggunakan tali yang 1 ton, pasti nggak akan mungkin. Sehingga salah satu kewajiban operator atau rigger dan rigger itu salah satu yang mengetahui kapasitas dari talinya, gitu ya. Oke, kalau secara ketentuan, Pak ya, dari Pak seperti Pak Bagas ya, secara ketentuan ya tidak ada ketentuan boleh berapa derajat. Kalau sudah menekuk itu sebenarnya udah kritikal ya, artinya sudah tidak layak untuk digunakan ya sebenarnya. Kalau sudah menekuk, karena kalau kita cari berapa derajat ketentuannya tidak ada. Kalau derajat itu biasa pengikatan, pengikatan berapa derajat. Tapi kalau untuk tekukan ya ketika sudah ada tertekuk itu sudah rusak, ya sudah rusak sama kayak HP. HP itu kalau udah tertekuk kan udah rusak gitu ya. Jadi kalau ditarikan baja juga sama, artinya kalau sudah tertekuk itu sudah rusak gitu ya. Jadi di sini pertanyaan adalah ketika tekukan sling maksimal dikatakan rusak berapa? Soalnya di tempat saya terdapat tekukan seperti itu walaupun baru beberapa bulan digunakan karena proses bolak-balik mold ya. eh ya berarti berarti kemampuan m- batas batas amannya hanya 1 bulan. Berarti 1 bulan harus ganti. Karena di beberapa perusahaan itu karena memang risiko pekerjaan, jadi amannya hanya tiga, tiga bulan. Jadi 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Ya emang harus risikonya seperti itu. Kalau emang risikonya rusak. Kalau nanti tetap digunakan ya kita tidak bisa memastikan apakah ini aman atau tidak. Kalau sudah mengalami penekukan, apalagi udah permanen ya, kemungkinannya kan getas ya, getas, maka kemungkinan untuk putus itu akan sangat besar. Sehingga paling aman ya ketika udah ada penekukan, nah langsung diganti harusnya. Atau dipotong di bagian itu, sisanya masih bisa digunakan. Harusnya, harusnya, harusnya seperti itu. Karena kalau memang untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, misalnya molding tadi ya, nah, memang kan cairan-cairan apa namanya logam ya. Nah itu udah nggak bisa, itu biasanya nggak bisa lagi setahun ya. Kalau ketentuannya kan setahun ya. Nah kalau itu dari kerusakannya, bahkan bisa jadi kurang 1 bulan udah rusak, ya kurang 1 bulan udah rusak. Jadi maka kalau memang nggak ada cara lain untuk melindungi, maka satu-satu cara ya ketika rusak diganti, ketika rusak diganti. Ya. Nah itu tadi ya. Biasanya ketentuannya 2 tahun ya. Oke, ketentuan 2 tahun. Nah, masalahnya ketika 2 tahun, kita akan yakin pasti tidak ada kerusakan atau tidak? Kan kita nggak yakin. Nah, kalau ketentuan ketentuan Permenaker itu kan setiap tahun harus dicek ya. Nah, tapi masa berlakunya sertifikat itu kan 1 tahun kalau untuk alat bantu angkat gitu ya. Tapi kan ketika sebelum 1 tahun udah ada kerusakan, maka tetap harus digunakan, tetap harus diganti. Jadi ketentuan 2 tahun itu dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tertentu nggak bisa digunakan, ya. Karena sama kayak makanan, ya. Makanan itu memang ya ketentuannya kan katakanlah 2 tahun dalam kondisi tertutup. Tapi kalau kita udah buka, apakah tetap 2 tahun kan tentunya tidak ya. Bahkan 1 hari pun udah bisa basi gitu ya. Nah di alat pun sama. Ketika udah digunakan, bisa jadi bukan lagi 2 tahun. Ketika kerusakan talinya tadi, putus talinya udah lebih dari 4, lebih dari 3, lebih dari 12, bahkan 1 hari pun, baru digunakan 1 hari pun, wajib harus diganti. Gitu ya Pak ya. Karena memang ketentuannya bukan dari massa, tapi dari kondisi talinya seperti apa, kondisi kondisi alatnya seperti apa. Jadi patokannya bukan dari berapa tahunnya. Sama kayak helm, helm safety, rompi safety ya, bukan rompi safety, sepatu safety, helm safety. Memang dari pabriknya memang mengatakan 2 tahun misalnya. Tapi kan kembali lagi penggunaan di lapangan bagaimana? Misal 1 bulan udah rusak ya harus diganti. Ya, karena kalau nggak diganti kita nunggu 2 tahun, ya kita udah celaka duluan. Tali udah putus duluan. Sehingga akhirnya tidak mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Gitu ya. Oke, ya mungkin ada lagi kalau ada pertanyaan. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada 2 tahun itu ketentuan kondisi normal ya. Kondisi normal ya. Itu pun kalau saya nggak akan saya bikin patokan ya. Karena setiap alat atau setiap setiap alat itu kan tidak bisa ya tidak bisa di hanya perkiraan aja 2 tahun itu perkiraan aja. Ya, perkiraan. Tapi di lapangan kan bisa bisa berbeda. Sama aja kayak kita servis motor ya. Memang ketentuannya kan per berapa
bulan gitu ya. Tapi kan kerusakan kadang-kadang tidak nunggu itu gitu ya, tergantung penggunaannya. Tidak tidak nunggu perkiraan itu gitu ya. Jadi saya kira itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Salah satu kewajiban operator dan rigger adalah mengetahui kapasitas tali. Ya, meskipun tidak tertulis, kita tetap harus tahu. Kalau ada tulisannya, kita gampang lihatnya. Ada template-nya itu kan kita bisa lihat. Tapi kalau nggak ada, ya kita bingung gitu ya. Nah, maka untuk langkah-langkah untuk mengetahui kapasitas tali bagaimana ya? Pertama ya, kalau tadi pertanyaannya adalah mengetahui. Tapi sebelum mengetahui, kita harus tahu pengetahuannya. Pengetahuan itu artinya bagaimana tali itu ditentukan. Kapasitasnya bagaimana ditentukan. Nah, kalau pabrikasi dalam menentukan kapasitas tali, mereka akan menguji ya, mereka akan menguji yang namanya pengujian tarik ya, pengujian tarik. Oke, boleh kalau misalnya ada pertanyaan seperti Pak ini ya, nggak apa-apa. Seperti Pak Bagas, boleh. Karena memang perlunya itu. Jadi apa yang di lapangan disampaikan sehingga nanti sarannya saya apa? Atau mungkin diskusi gitu ya. Kalau saya tidak tahu kan berarti dan diskusi ya. Gitu. Saya nanti saya akan cari tahu gitu ya. Tapi kalau saya tahu ya mungkin akan saya bisa sarankan gitu ya. Ketentuan ketiganya seperti apa, ketentuan safety-nya seperti apa gitu ya. Nah, memang training itu harus bisa menjawab kondisi lapangan. Ya. Kalau training yang penting training 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 tanpa bisa dipraktekkan di lapangan ya buat apa kan gitu ya. Nah, jadi justru saya senang kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke, sambil saya lanjutkan. Nah, jadi untuk menentukan itu ada pengujian tarik. Jadi diuji, ada alatnya, tali itu ditarik gitu, ditarik sampai tali itu putus. Nah, itu disebut dengan beban putus tali. Misalnya dia akan putus di beban 15 ton misalnya. Ya, gayanya itu kalau dikonversi ke berat itu misalnya 15 ton. Di 15 ton itu dia akan putus. Nah, di sini saya tulis 15 ton. Nah, kemudian saya bagi safety factor. Nah, safety factor tarikat baja berapa? Ya, tarikat baja itu sesuai ketentuan Permenaker itu 5. Faktor keamanan itu 5 bisa di Permenaker. Ya, misalnya 5. Maka saya tulis di sini maka tinggal 3 ton. Maka kapasitas tali ini berarti 3 ton. Nah, 3 ton yang tertulis itu sebenarnya sudah dibagi 5. Artinya 5 kali lebih aman. Artinya kalau kita menggunakan tali sesuai kapasitasnya 3 ton itu nggak akan putus ya yang membuat tali putus di beban berapa di beban 15 ton kalau ada tali putus kemungkinan besar ya bisa jadi lebih besar apa namanya overloadnya melebihi dari faktor keamanannya misalnya 5 berarti lebih dari 5 misalnya 10 kali lipatnya nah kemudian putus atau karena ada kerusakan tadi gitu ya ada kerusakan oke. Nah, kemudian contoh pengujian tarik. Nah, ini contoh pengujian tariknya. Kita bisa lihat. Oke, sebentar. Memang sinyal agak susah ya. Oke. Oke. Nah, itu ya putus di gaya 441 kilo Newton. Ya, nanti kalau dikonversi ya bisa dalam bentuk kilo juga. Nah, nanti ketika itu nanti ya ketika kita tahu beban putus tali nanti kita bisa tentukan. Ya, kita bisa tentukan SWL-nya. Ya, beban SWL-nya atau WWL-nya. Ya, kalau SWL itu ya kita tentukan sendiri. Kalau WWL itu biasa dari pabriknya. Nah, kalau kalau kita tidak tahu ya, kita tahu beban putus tali kan bisa dari sertifikatnya misalnya, sertifikat pengujiannya, ya. Tapi biasanya tidak ada gitu ya. Template-nya aja kadang-kadang nggak ada, apalagi beban putus talinya gitu ya, apalagi sertifikatnya. Nah, kalau tidak ada di lapangan itu ada namanya rumus ya, rumus praktis yang sering kali digunakan. Jadi persamaan matematika yang banyak digunakan di dunia bahkan ya, untuk mempermudah mengetahui
Artinya mengetahui kapasitas tali kawat baja. Tapi hanya untuk tali kawat baja. Artinya mengetahui itu berarti pendekatan. Artinya hasil rumus ini mendekati realnya. Misalnya tadi menurut menurut pabrikannya 3 ton. Maka dengan rumus ini, maka kemungkinan pendekatannya di antara 3 ton tadi. Di antara 2,8 misalnya 2,9. Jadi mendekati aslinya. Ya, makanya di lapangan sering menggunakan namanya rumus rule of thumb. Jadi aturan praktis dalam memperkirakan kapasitas tali kawat baja. Jadi hanya tali kawat baja. Selain itu nggak bisa. Nah, langkahnya ya, langkah untuk mengetahui untuk menentukan kapasitas tali biasanya kita harus mengukur ya, karena rumusnya kita memerlukan diameter. Ya, rumusnya adalah D kuadrat kali D8. Maka kita harus mengukur gitu ya. Kita harus mengukur diameter tali kawat baja. Nah, kita bisa menggunakan skate mat atau jangka sorong ya. Bisa menggunakan digital. Kalau digital lebih enak karena satuannya kan inci ya. Satuannya inci. Kalau mili kan harus dikonversi dulu ke inci, sehingga kalau ada inci ya langsung aja pilih inci supaya langsung bisa dihitung. Nah, namun dalam dalam pengukuran pun harus sesuai. Ya, contoh di sini ada A, ada B. Ya, yang B ini salah karena yang diukur adalah sisi terluar. Ya, sisi diukur adalah sisi terluar dari tali kawat baja. Nah, setelah kita mendapatkan pengukurannya, setelah kita mendapatkan diameternya, ya, maka kita masukkan ke rumusnya, persamaan rumusnya. Ya, di sini SWL sama dengan D kuadrat. D ini diameter, diameter dari tali kawat bajanya. 8 ini konstanta. 8 D kuadrat ya, pangkat 2 dikali 8. Nah, contoh di sini. Contohnya tuh simpel aja. Saya melakukan pengukuran misalnya, didapatkan diameter tali kawat baja itu 1 inci, gitu ya, 1 inci. Nah, karena ini satuannya inci. Kemudian berapakah SWL tali kawat baja tersebut? Ya, maka SWL sama dengan D kuadrat kali 8 berarti kan 1 kuadrat, 1 pangkat 2 maksudnya 8 kali 8 sama dengan 8 ton. Gitu ya. Nah, kalau jumlahnya ada 2 ya berarti total 16 ton. Kalau diameter talinya sama, gitu ya. Nah, kalau 4 ya berarti 8 kali 4 ya berarti 32 ton gitu ya. Ya, dan seterusnya. Ya, artinya kadang-kadang bukan tidak layak ya, tapi tidak sesuai. Artinya beban yang diangkat harus bebannya 5 ton, bebannya 10 ton, talinya cuma satu misalnya. Satu cuma 4 ton. Padahal bisa ditambah dua. Kalau dua kan jadi misalnya 8 ton. Misalnya 4 gitu. Misalnya bisa memenuhi itu. Gitu ya. Nah, seringkali bukan tidak layak, tapi karena tidak sesuai. Kalau terlihat banyak sering saya temukan di situ. Nah, contoh di sini ya, contoh di sini saya punya diameter 24 mili, kemudian 18 mili. Berapakah kapasitas warup tersebut? Nah, kita bisa tentukan di sini ya. Nah, ini saya ubah dulu menjadi inci ya. Ini saya percepat aja ya karena memang materinya cukup banyak ya dan nah takutnya alat lain tidak mendapat bagian jadi tetap saya percepat aja kalau fokus mobil keren ya mungkin kita bisa hitung gitu ya. Nah, contoh di sini saya punya 24 mili, kemudian saya ubah ke inci ya. Maka tinggal saya masukkan ya 0,94 pangkat 2 kali 8. Maka di sini 7 7,68 kilo atau 7,1 ton lah ya. Kalau saya apa namanya genapkan ya satu ya 0,68 saya buat satu lah 7,1 ton. Kemudian di sini 18 mili ya 0,7 in berarti kurang lebih 3,9 atau kalau saya genapkan menjadi 4 ton lah gitu ya. Satu talinya, satu talinya. Maka kalau saya punya beban 3 ton diangkat pakai tali ini ya masih aman. Ya, pakai tali yang diameter 24 juga masih aman gitu ya. Nah, nah, kemudian syarat tali kawat baja ya, mempunyai faktor keamanan minimal 5 beban maksimal, harus diberi pelumas, kemudian wajib diperiksa saat pertama kali dipasang, setiap sebelum digunakan ya. Jadi setiap belum digunakan itu wajib diperiksa ya. Kemudian
minimal 1 minggu sekali juga harus diperiksa. Jadi selain 1 minggu, selain 1 hari sekali, selain sebelum digunakan maksudnya 1 minggu sekali, kemudian saat pertama kali dipasang. Kemudian di diameter tidak boleh berkurang lebih dari 5%. Nanti juga sudah apa namanya diuraikan ya, sesuai dengan pasal 33. Kemudian tarikat baja dilarang digunakan ya, dan dilarang digunakan jika ada sambungan. Jadi kalau ada sambungan nggak boleh. Jika ada simpul itu nggak boleh. Jika ada lilitan juga nggak boleh. Ya, kondisinya tertekuk ya gitu ya. Kondisinya tertekuk. Nah, kalau kita urai di Permenaker ya nggak ada tertekuk berapa persen, tidak ada. Jadi ketika udah tertekuk gitu ya. Jadi kalau tertekuk jelas tidak boleh. Jadi bisa difoto aja Pak. Nah, nanti misalnya buat pengajuan misalnya, Pak kalau kalau misalnya nggak rusak itu nggak bisa diajukan, nggak benar-benar rusak itu nggak bisa diajukan lagi gitu ya. Ya, maka ini difoto. Nah, ini kalau nggak diganti ya maka ya, nanti kalau ada kecelakaan, misalnya beban jatuh, menimpa orang apalagi, nah, bisa jadi temuan. Ya, nanti masih jadi temuan dan ngerempet kemana-mana gitu ya. Kenapa tidak menggunakan tali misalnya tahan panas misalnya begitu. Atau misalnya tidak menggunakan cara lain ya, cara lain yang bisa melindungi talinya gitu ya. Ya, kalau saya ngelihat apa namanya pekerjaannya mungkin bisa merekomendasikan gitu ya. Kalau saya nggak tahu ya agak sulit gitu ya. Nah, artinya banyak alternatif atau misalnya satu-satunya cara untuk pengangkatan hanya ini Pak, nggak ada cara lain, nggak ada cara lain selain ini. Maka satu-satunya ya maka kalau tadi dikatakan harus diganti 1 bulan ya maka itu harus diganti. Atau bahkan kurang dari 1 bulan. Ya, karena 1 bulan tidak bisa menjadi patokan. Patokannya adalah dari kondisi talinya, dari kondisi tali kaki bacanya. Ternyata 2 minggu ya udah rusak ya udah harus diganti, gitu ya. Jadi karena di ketentuannya pun ketika kondisi tertekuk, kusut, berjumpai, terkelupas, ya ada karat itu wajib diganti atau tidak boleh digunakan di pasal 33 di Permenaker 8 tahun 2020. Oke, ini untuk materi tentang tali kawat baja. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau contoh video tali kawatnya putus nanti di sebab kecelakaan kerja aja sekalian. Itu contoh-contoh nanti artinya bahwa tali kawat baja itu salah satu komponen, salah satu alat bantu yang sangat krusial ya, karena kalau tidak sesuai itu mampu menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Seperti di Mojokerto ya, talinya putus, di bawah ada orang menimpa orang. Jadi udah talinya putus, di bawahnya ada orang akhirnya ketimpa. Ya, atau seperti di film proyek film Tumbal Proyek itu kan juga salah satunya talinya putus. Kan nggak mungkin setan bisa narik terus tiba-tiba putus kan nggak. Pasti ada apa namanya? Ada ada kerusakannya ya, ada kemungkinan-kemungkinan rusak yang menyebabkan itu putus atau tidak sesuai kapasitasnya. Dan dari cerita-cerita yang saya ceritakan tadi juga sama. Meskipun tidak meskipun jauh di bawah kapasitasnya, tapi kalau kondisi rusak ya, maka sangat mungkin untuk bisa putus gitu ya. Makanya karena ketika ada kerusakan tidak ada kondisi, tidak ada toleransi untuk tetap boleh digunakan berapa itu tidak ada ya, tidak ada. Kalau ada kerusakan ya, tapi kalau kalau misalnya kalau udah lama gitu ada perumus roll of thumb untuk dikurangi itu memang ada. Tapi kalau untuk kalau ada kerusakan dikurangi tetap nggak boleh. Terus berapa derajat itu tetap tetap nggak ada, tetap nggak boleh. Kalau udah ada kerusakan tetap wajib diganti atau dipotong yang bagian rusak itu aja. Oke, itu untuk materi tentang tali kawat baja. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan.